Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Hari ini kita akan belajar IPS tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku, dengan bahasan materi menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. IPS Ilmu Pengetahuan Sosial, IPS inovatif, pasti semangat. Anak-anak masih ingat apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses meleburnya batas-batas antar negara di dunia, sehingga antara negara yang satu dengan yang lainnya tanpa batas. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalnya batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Macam-macam kerjasama Indonesia dengan negara di kawasan Asia Tenggara di era globalisasi, antara lain kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antar dua negara. Kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan beberapa negara di kawasan atau wilayah yang sama. Contohnya organisasi ASEAN. Kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Biasanya, kerjasama ini mencakup berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara yaitu pada bidang ekonomi, teknologi, pendidikan, politik, sosial, dan budaya. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Kerjasama negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya bertujuan menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama. Kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya tersebut dilaksanakan oleh COSD, yaitu Commit on Social Development. Apakah kerjasama yang dilakukan dalam bidang sosial budaya? Yaitu 1. Pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. 2. Membantu kaum perempuan dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. 3. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. 4. Pembangunan sumber daya manusia. 5. Program pendidikan kesehatan, yaitu makanan dan obat-obatan. 6. Pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. 7. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN, ASEAN Tourism Agreement, atau disingkat ATA. 8. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. 9. Peningkatan kesejahteraan. Manfaat kerjasama dalam organisasi ASEAN. 1. Menciptakan rasa kebersamaan dan saling peduli dan berbagi, sehingga akan muncul rasa aman, juga bisa menyatu satu sama lain antar negara ASEAN. Kedua, manfaat kerjasama sosial budaya di ASEAN juga dapat memajukan negara-negara ASEAN. Ketiga, kerjasama sosial budaya ASEAN dapat memupuk kerukunan dan perdamaian. Keempat, membantu negara ASEAN dalam menanggulangi bencana dan mengkoordinasikan bantuan negara lain.
Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat. Jangan lupa selalu semangat untuk belajar meskipun belajar dari rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.